Oke, saya akan lanjut ke metode yang ketiga, yaitu metode saldo menurun ganda atau istilahnya adalah double declining balance method. Metode depresiasi saldo menurun ganda ini menentukan besarnya depresiasi tiap tahun penggunaan itu berdasarkan persentase tertentu dari nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Persentase depresiasi itu bisa kita hitung dengan rumus 2 kali 100% dibagi umur ekonomis. Umur ekonomisnya di sini juga dinyatakan dalam tahun. Sedangkan untuk beban depresiasi dapat kita hitung dengan rumus persentase depresiasi dikali nilai buku aset. Nilai buku itu cara menghitungnya adalah harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Kita langsung masuk ke contoh soal. PT DNA memiliki sebuah kendaraan yang dibeli pada bulan Januari 2019 dengan harga perolehan 50 juta rupiah. Kendaraan tersebut ditaksir dapat digunakan selama 5 tahun dengan nilai residu 10 juta rupiah. Buatlah tabel depresiasi kendaraan tersebut dengan metode saldo menurun ganda. Langkah pertama, kita akan menghitung persentase depresiasi dengan rumus 2 kali 100% dibagi umur ekonomis. 2 kali 100% dibagi 5 tahun ya, karena di soal diketahui umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Hasilnya adalah 40%. Nah, yang harus diingat pada contoh kasus yang ini, perusahaan membeli kendaraan pada bulan Januari 2019, sehingga untuk periode 2019 itu kendaraan tersebut digunakan selama 12 bulan, mulai bulan Januari sampai bulan Desember. Selanjutnya kita akan menghitung beban depresiasi tahun 2019 dengan rumus persentase depresiasi dikali nilai buku aset. Persentase depresiasinya sudah kita hitung, yaitu 40% dikali nilai buku aset. Nilai buku aset untuk tahun pertama ini adalah sebesar harga perolehannya karena belum ada akumulasi depresiasi, sehingga kalau kita hitung dengan rumus nilai buku sama dengan harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi, maka ketemunya pun sama 50 juta rupiah karena akumulasi depresiasinya masih sebesar 0 rupiah. Beban depresiasi tahun 2019 sama dengan 40% dikali 50 juta rupiah. Hasilnya adalah 20 juta rupiah. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di tabel depresiasi. Untuk tahun 2019 ini, rumusnya untuk menghitung beban depresiasi adalah 40% dikali nilai buku aset. Jadi kita gunakan nilai buku tahun yang sebelumnya atau tahun ke-0 gitu. Kenapa sih harus ada tahun ke-0? Karena agar kita lebih mudah dalam menyusun tabel depresiasi. Untuk tahun ke-0 ini juga sebenarnya opsional ya, tidak harus ada, akan tetapi lebih baik ada karena untuk memudahkan dalam menghitung akumulasi depresiasi dan juga nilai buku. Saya sarankan lebih baik ada tahun ke-0 meskipun sebenarnya tidak berpengaruh secara signifikan. Kemudian untuk beban depresiasi tahun 2020 kita hitung dengan cara 40% dikali 30 juta rupiah. 30 juta rupiah ini kita peroleh dari nilai buku tahun sebelumnya. Hasilnya adalah 12 juta rupiah. Selanjutnya untuk periode 2021 kita hitung dengan rumus 40% dikali 18 juta rupiah, yaitu diperoleh dari nilai buku tahun sebelumnya. Dan begitu seterusnya sampai dengan akhir usia penggunaan atau akhir umur ekonomis aset tetap tersebut. Dalam metode
double declining balance method ini, nilai residu itu tidak kita perhitungkan karena kita tidak menggunakan nilai residu untuk menghitung beban depresiasi. Kita hanya menghitung beban depresiasi berdasarkan persentase tertentu dari nilai buku aset. Jadi apabila di soal itu terdapat atau diketahui nilai residunya, kita biarkan saja karena tidak kita gunakan. Gitu. Kita lanjut ke metode depresiasi yang keempat, yaitu metode satuan jam kerja atau service hours method. Dalam metode ini, depresiasi ditentukan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai dalam periode yang bersangkutan dikalikan dengan tarif depresiasi per jam kerja. Jadi kita perlu menghitung tarif depresiasi tiap jam kerja dulu, yang nanti akan kita kalikan dengan jam kerja yang dicapai pada tahun yang bersangkutan. Rumus untuk menghitung tarif depresiasi per jam kerja adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran jam kerja yang dapat dicapai. Sedangkan untuk menghitung beban depresiasi, rumusnya adalah tarif depresiasi per jam kerja dikali jam kerja yang dicapai. Kita langsung masuk ke contoh soal. Sebuah peralatan yang mulai dioperasikan pada September 2017 dibeli dengan harga perolehan 200 juta rupiah. Peralatan tersebut ditaksir dapat dioperasikan selama 100.000 jam kerja dengan nilai residu 50 juta rupiah. Peralatan disusutkan berdasarkan metode satuan jam kerja, dengan rincian jam kerja yang dapat dicapai tiap tahun adalah sebagai berikut. 2017 digunakan selama 20.000 jam, 2018 digunakan selama 45.000 jam, 2019 digunakan selama 25.000 jam, dan 2020 digunakan selama 10.000 jam. Buatlah tabel depresiasi peralatan tersebut berdasarkan metode satuan jam kerja. Pertama, kita akan menghitung tarif depresiasi per jam kerja dulu. Kita hitung dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran jam kerja yang dapat dicapai. Sama dengan 200 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah dibagi 100.000 jam. Hasilnya adalah 1.500 jam kerja. Jadi 1.500 rupiah per jam kerja maksudnya. Jadi setiap 1 jam peralatan tersebut dioperasikan, maka depresiasinya adalah sebesar 1.500 rupiah. Kemudian untuk menghitung beban depresiasi tahun 2017, caranya adalah tarif depresiasi tiap jam kerja dikali jam kerja yang dicapai pada tahun 2017. Sama dengan 1.500 dikali 20.000 jam. Hasilnya adalah 30 juta rupiah. Untuk lebih lengkapnya, kita cermati tabel berikut ini. Untuk tahun 2017, jam kerja yang dicapai adalah 20.000 jam. Sedangkan tarif depresiasi per jamnya adalah sedangkan tarif depresiasi per jamnya adalah 1.500. Sehingga beban depresiasi kita hitung dengan cara 20.000 jam dikalikan dengan tarif depresiasi 1.500 rupiah. Hasilnya adalah 30 juta rupiah. Untuk tahun 2018, jam kerja yang dapat dicapai adalah 45.000 jam. Tarif depresiasinya sebesar 1.500 rupiah, sehingga beban depresiasinya sebesar 67.500.000 rupiah. Begitu seterusnya sampai dengan taksiran jam kerja yang dapat dicapai itu habis. Jadi kalau untuk metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, dan metode saldo menurun ganda itu
umur ekonomisnya dinyatakan dalam satuan waktu atau tahun. Sedangkan untuk metode satuan jam kerja, umur ekonomisnya itu dinyatakan dalam taksiran jam kerja yang dapat dicapai. Langsung aja metode depresiasi yang terakhir, yaitu satuan unit produksi atau productive output method. Dalam metode ini, depresiasi ditentukan berdasarkan jumlah satuan produk yang dapat dihasilkan dalam periode yang bersangkutan dikalikan dengan tarif depresiasi per satuan produk. Jadi metode depresiasi ini sama dengan metode depresiasi jam kerja. Jadi yang membedakan adalah kalau jam kerja itu dibagi dengan taksiran jam kerja yang dapat dicapai, kalau yang satuan unit produksi itu dibagi dengan taksiran produk yang dapat dihasilkan. Jadi perhitungan tarif depresiasi dan perhitungan beban depresiasinya itu sama persis, hanya saja pembaginya yang membedakan. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Suatu mesin dibeli pada tanggal 5 Januari seharga 15 juta rupiah yang ditaksir mampu menghasilkan 300.000 unit produk dengan nilai residu 3 juta rupiah. Berikut ini data produk yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Nah, itu bisa dibaca sendiri ya. Diminta membuat tabel depresiasi menggunakan metode satuan hasil produksi. Pertama, kita akan menghitung tarif depresiasi per satuan produk dulu dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan taksiran satuan produk yang dapat dihasilkan. 15 juta rupiah dikurangi 3 juta rupiah dibagi 300.000 unit produk sama dengan 40 rupiah per produk. Ini berarti setiap menghasilkan 1 unit produk, mesin tersebut harus kita depresiasi sebesar 40 rupiah. Kita selanjutnya akan menghitung beban depresiasi untuk tahun 2020 dengan rumus tarif depresiasi per unit produk dikali jumlah produk yang dihasilkan tahun 2020. Ini sama dengan 40 rupiah dikali 50.000 unit sama dengan 2 juta rupiah. Untuk lebih gampangnya, kita lihat tabel depresiasi berikut ini. Ini metode depresiasi satuan hasil produksi ini sama persis dengan metode satuan jam kerja, hanya saja di sini adalah jumlah produk yang dihasilkan. Kalau jam kerja di sini adalah jam kerja yang dapat dicapai. Cara menghitung beban depresiasinya itu sama. Tuh, silakan bisa dicermati lagi ya untuk tabel depresiasinya. Setelah mempelajari bagaimana cara menghitung beban depresiasi berdasarkan 5 metode yang tadi sudah saya jelaskan, selanjutnya kita akan mempelajari jurnal untuk mencatat beban depresiasi. Kita pakai tabel depresiasi yang terakhir ini ya, yang metode satuan hasil produksi. Jadi contohnya kita akan membuat jurnal untuk mencatat beban depresiasi tahun 2020. Biasanya beban depresiasi itu masuk dalam jurnal penyesuaian, sehingga kita buat tanggalnya 31 Desember 2020 dengan mendebit akun beban depresiasi mesin sebesar 2 juta rupiah, kemudian mengkredit akun akumulasi depresiasi mesin sebesar 2 juta rupiah. Jadi nominal yang kita gunakan adalah nominal yang tertera dalam kolom beban depresiasi di sini. Contoh lagi, kita akan membuat jurnal untuk yang tahun 2021. Tanggalnya yaitu 31 Desember 2021, debit beban depresiasi mesin, kredit akumulasi depresiasi mesin sebesar 2.400.000 rupiah. Sesuai
dengan kolom beban depresiasi di tabel. Jurnal untuk mencatat beban depresiasi untuk semua metode itu jurnalnya sama. Jadi mau metode apapun itu jurnalnya juga sama, debitnya beban depresiasi, kredit akumulasi depresiasi. Kemudian untuk nominalnya juga kita ambil di kolom beban depresiasi. Jadi mau itu metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun ganda, pokoknya ketika kita akan membuat jurnal untuk mencatat depresiasi, kita ambil nominalnya pada kolom beban depresiasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi perhitungan dan pencatatan beban depresiasi. Apabila ada yang dibingungkan, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih.